pembagian teks yang lain seperti anekdot ya, artinya cerita-cerita lucu, itu kan termasuk teks. Kalau dari ketujuh ini, kira-kira kemana ya yang bisa diklasifikasikan? Kayak humor begitu, cerita jenaka, itu masuk ke bagian teks yang mana kira-kira? Ayo, aduh, belum pada description. Oke. Description. Pendapat lain? Any other opinion, please? Oke, pendapat lainnya dari Mbak Armini menyatakan itu naratif, sama dengan Mbak Vi juga naratif. Next one, ada lagi yang hendak memberikan pendapatnya? Ya, jadi mungkin kita agak bingung kalau misalnya disuguhi pertanyaan seperti itu. Kalau cerita humor atau anekdot itu masuk dalam jenis teks yang mana begitu. Nah, karena dia ntar kan kita akan belajar ciri-ciri dari masing-masing teks ini. Artinya penanda masing-masing dari teks ini apa. Misalnya seperti kemarin kan kita bahas, jika dia teks narasi, dia itu akan lebih banyak bercerita tentang masa lalu, artinya cerita yang sudah terjadi di masa lampau. Otomatis grammar yang kita gunakan itu adalah past tense. Aduh Mbak Fitri, kalau aku suka yang jenaka deh. Sama Mbak, saya juga suka. Hidup ini udah susah ya, jadi suka yang lucu-lucu aja gitu biar bisa ketawa. Ya, pertanyaannya tadi, kalau misalnya teks-teks lucu atau yang kita kenal dengan humor atau anekdot, itu dia masuk kategori teksnya yang mana? Tadi ada yang jawab deskriptif, ada yang jawab naratif, begitu. Jadi di sini saya mau jelasin, karena sebenarnya kalau deskriptif kan dia adalah menggambarkan sesuatu berdasarkan fakta, begitu. Misalnya menggambarkan tentang keindahan apa ya? Keindahan Candi Borobudur. Yang paling gampang deh, menggambarkan. Berarti kan kita harus describe nih Candi Borobudur itu letaknya di mana, luasnya berapa, begitu. Alam juga ya, indahnya Kawah Putih yang di Bandung. Jadi dia itu lebih detail menggambarkannya. Sedangkan kalau dia narasi, seperti yang saya tadi ucapkan kan, lebih kepada suatu cerita yang terjadi di masa lampau. Begitu. Sementara kalau cerita humor kan ada ini yang tidak di masa lampau. Misalnya hari ini nih, terjadinya hari ini, begitu. Dibuat setting tempatnya hari ini. Nah, oleh karena itu, kalau cerita humor atau cerita lucu tidak termasuk ke dalam salah satu dari 7 jenis teks yang tadi baru kita bahas. Jadi dia itu punya kategori sendiri, Mbak. Namanya adalah anekdot. Nanti kita akan bahas juga ya. Ada tambahan juga jenis-jenis teks yang lain. Prosa. How to write that? Jadi ntar ada kategorinya sendiri, jenis teksnya itu anekdot, ada nanti news item, ada juga recount, begitu. Tapi sebenarnya itu hampir mirip-mirip dengan ketujuh jenis teks ini, tapi mereka tidak bisa dikategorikan sama karena juga mereka punya ciri-ciri yang berbeda. Oke, daripada bingung kita lanjut saja karena penjelasan selanjutnya ada di slide berikutnya. Next one.
Oke, ini yang tadi Larson membagi menjadi 7 jenis. Ini udah jelas ya, naratif, prosedur, deskripsi, laporan, explanation, eksposisi, diskusi. Kira-kira nih, saya mau tahu deh, dari ketujuh ini yang paling jarang didengar dan kayaknya lebih susah untuk dimengerti itu yang mana? Teks yang mana? Salah satu aja. Silakan, saya mau tahu masing-masing deh. Oke, Mbak Vi eksplanasi, Mbak Hermini diskusi. Wah, yang lain berarti udah bisa semua. Oh, belum. Teh Elis eksplanasi. Oke. Ntar di detail dulu. Berarti kalau yang udah gampang-gampang kita nggak usah belajar. Langsung ke yang susah-susahnya aja biar lebih mantap gitu. Eksplanasi. Oke, diskusi. Oke, ini kan jenis-jenis teks ada 7 nih, sesuai dengan pembagiannya dari kakek buyut kita ini, Larson. Ada 7 kan, jadi tadi pertanyaan saya, dari ketujuh jenis ini yang mana nih kira-kira yang menurut mbaknya paling susah? Atau mungkin jarang tuh digunain, jarang didengar gitu, teks apa? Waduh, sambil nunggu kita lanjut dulu ya. Eksplanasi Miss, belum pernah coba. Oke. Eksplanasi. Oke. Waduh. Wah. Akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh eksplanasi ya. Selamat. Berarti naratif, prosedur, deskripsi, eksposisi, diskusi tadi ada ya. Laporan. Laporan gampang ya karena berupa berita. Oke, mari kita cek satu persatu, ntar kita titik fokusnya di eksplanasi. Baiklah, sebelumnya kita bahas sedikit nih tentang tujuan daripada teks. Jadi ada 3 tujuannya secara umum: bersifat informatif, ekspresif, vokatif atau imperatif. Kalau informatif udah pasti ya, teks itu pastinya berisi suatu berita atau informasi yang dibagikan kepada orang lain begitu. Sedangkan kalau ekspresif ada jenis-jenis teks yang mengungkapkan tentang seseorang, atau dia itu memang masih termasuk informatif tapi fokusnya itu lebih ke menceritakan tentang seseorang. Misalnya nih autobiografi, pernah dengar ya Mbak? Autobiografi atau biografi begitu. Autobiografinya John F. Kennedy misalnya, presiden US ya. Jadi dia itu menceritakan detail tentang semenjak dia lahir, pendidikannya gimana, keluarganya gimana begitu. Jadi dia lebih mengekspresikan tentang dirinya. Tetap bersifat informatif tapi dia titik fokusnya di ekspresif begitu. Sedangkan kalau di vokatif atau imperatif ini bersifat, kalau saya nyebutnya sih bersifat tanda kutip ya, bersifat menjual begitu. Jadi ini lebih ke seperti iklan, advertisement, dia itu bersifat vokatif atau imperatif begitu. Jadi menyampaikan informasi yang sifatnya untuk membujuk pembeli, membujuk orang-orang untuk, atau menarik perhatian orang-orang untuk membeli produk tertentu, atau ya mempengaruhi pembaca agar tertarik terhadap sesuatu begitu. Jadi ini lebih ke iklan, tujuannya adalah vokatif atau imperatif. Bahasa lainnya persuasif. Jadi kita kayak bahasa deh Mbak ya.
begitu. Jadi tujuan teks itu secara umum ada 3 ya, informatif, ekspresif, vokatif, atau imperatif. Oke, saya mau tes nih yang udah baca modul secara sekilas perbedaan teks dari segi ragam bahasa atau style. Sepertinya kita juga semalam udah belajar nih. Semalam di kelas translation 5 ada perbedaan teks dari segi ragam bahasa. Teks yang begini, 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 dan begini. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau ingat 2 silakan. Kalau ingatnya cuma 1 boleh juga. 3 atau 4 sempurna. Laporan ragam tinggi. Oke, good try. Segi ragam bahasa artinya dari segi stylenya ya, begitu. Apa sih ya istilahnya? Penyampaian teks itu begitu loh Mbak. Teks itu kan bisa disampaikan dengan gaya bahasa yang bagaimana begitu. Jadi ada beberapa jenis. Oke, penggunaan majas. Misalnya nih, saya kasih lagi nih dikit-dikit clue-nya biar lebih ada pencerahan. Misal kalau untuk surat cinta, yaitu termasuk teks yang bersifat apa? Gaya bahasa yang kita gunakan itu apa, begitu. Sedangkan kalau misalnya waktu sekolah nulis surat izin untuk guru, kita menggunakan bahasa yang jenisnya apa, begitu. Atau misalnya skripsi, benar, resmi. Jadi ada teks resmi yang kita gunakan, ada yang tidak resmi, bahasa tinggi. Ya benar Mbak, bahasanya itu khusus begitu ya. Tidak boleh bahasa yang baku, tidak boleh bahasa yang tidak baku. Misalkan kita nggak hadir, harusnya kan nggak itu tidak hadir, begitu, baku dan tidak baku. Ya, so far so good, benar pendapatnya. Yang lebih jelasnya yang ini. Dari sisi ragam bahasa atau style yang digunakan dalam teks dibedakan menjadi 4 bagian. Resmi, benar ya tadi, yaitu dalam situasi formal. Misalnya nih mau ketemu presiden, kita harus menggunakan bahasa yang resmi. Yang kedua, ragam tidak resmi. Ini tiba-tiba non baku. Yang tadi nih, saya mau nembak, kok nembak sih ya, salah, balas surat cinta. Itu kita menggunakan bahasa yang tidak resmi. Kemudian ada juga istilah ragam tidak resmi dalam buku-buku populer, serta ragam akrab dan tidak resmi dalam jurnalis populer. Sini sebenarnya saya agak bingung ini maksudnya apa, begitu ya. Tapi ternyata setelah saya baca-baca lagi, sebenarnya intinya ragam tidak resmi dalam buku-buku populer, misalnya novel nih Mbak, novel. Dalam novel kan tidak selamanya juga dia menggunakan bahasa yang tidak baku, begitu. Ada juga dia novel-novel yang menggunakan bahasanya itu bahasa yang bukan bahasa resmi, tapi bahasa yang baku, begitu. Bingung ya, saya juga bingung sebenarnya. Begini, contohnya saya kasih ya. Lambat sekali. Oke, itu untuk yang sebentar. Lama sekali. Oke. Secara sederhana biar lebih mengerti begitu ya.
Kalau untuk yang bagian ketiga ini, ragam tidak resmi dalam buku-buku populer. Jadi ada kalanya resmi dan baku itu ada sedikit beda, begitu beda pemakaian kata-kata. Misalnya nih, untuk menggantikan kata konvensional dalam bahasa baku, itu termasuk kata-katanya termasuk baku ya, dua-dua ini baku. Tapi kalau dalam bahasa resmi kita menggunakan kata-kata konvensional, artinya bahasa yang lebih technical istilahnya, secara teknisnya itu lebih sesuai dengan standar bahasa, misalnya EYD ejaan yang disempurnakan begitu, artinya lebih modern gitu loh. Sedangkan kalau yang baku, pemikiran awam ini kan maksudnya pemikiran yang biasa, yang sederhana begitu. Jadi karena dalam novel-novel kita menggunakan yang ini, bukan yang ini begitu. Kemudian yang terakhir, ragam akrab dan tidak resmi dalam jurnalis populer. Ini lebih fokus kepada style yang digunakan dalam tulisan-tulisan di media, misalnya di surat kabar atau di majalah begitu. Itu ada istilah-istilah sendiri kalau misalnya dalam dunia jurnalis. Sampai sini bisa Mbak, atau bingung atau gimana? Atau udah biasa ya? Aduh, udah Miss, kemarin juga udah belajarnya begitu. Bosan sampai gitu. Gak ada yang bosan ya. Oke, thank you Mbak Vi, jelas ya. Buat editor, oke ya benar. Kalau untuk yang jurnalis ini ada bahasa-bahasa khusus untuk dalam bidang jurnalistik. Jadi untuk editor ya, salah satunya editor kan ini ya yang tugasnya ngedit-ngedit. Saya ada berita nih yang dari kontributornya, dia harus edit itu bahasa yang digunakan begitu. Oke, lanjut. Next slide. Wah. Oke. Ya, kita tiba ke mengenali. Kita kenalan dulu nih satu persatu jenis-jenis teks tadi yang diungkapkan oleh Pak D kita, Pak D Larsen ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, ini naratif. Ini tadi kayaknya nggak ada yang pilih ya, berarti gampang. Jadi kita sekilas pandang aja di naratif. Karena ntar di modul 3 juga langsung ke naratif sih Mbak. Jadi kita babat habis ya untuk hari ini. Babat habis. Jadi tujuannya, kita mulai dengan purpose. To amuse or entertain the readers and to tell a story. Jadi tujuannya secara umum kalau teks naratif itu adalah untuk menghibur pembaca dan juga untuk menceritakan sebuah kisah begitu. Makanya biar lebih gampang identik dengan cerita-cerita, misalnya cerita tentang Mahabharata, waduh tua banget ya Mahabharata, atau cerita tentang pokoknya cerita deh gitu Mbak. Bisa fiksi, bisa juga non fiksi. Yang paling suka baca novel, oke ya, siapa yang paling suka baca novel silakan bantu saya untuk memberikan contoh-contoh ceritanya. Pokoknya tujuannya itu aja, memberikan artinya setelah kita baca cerita itu kita merasa bisa happy gitu, karena tujuan utamanya adalah to entertain, untuk menghibur pembacanya. Kemudian di sini ada generic structure. Yang dinamakan dengan generic structure ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu alurnya begitu, alur daripada ceritanya itu. Jadi secara umum komik ya. Saya dulu kalau komik sukanya waktu zaman-zaman SMP ya Mbak, tapi setelah lama-lama kok kayaknya nggak suka gitu loh baca komik. Aduh, sampai sekarang kalau komik paling anti. Padahal teman-teman yang kalau misalnya suka komik bilang, waduh kalau udah beli komik tuh, kalau udah baca komik udah nggak ingat waktu. Kalau saya lebih suka novel sih, novel tebal apa aja habis. Oke, lanjut ya, kok malah curhat. Kalau untuk generic structure-nya, yang pertama itu ada orientation. Kalau diartiin ini lebih kepada perkenalan atau introduksi gitu ya. Artinya dalam cerita kan biasa gitu. Alkisah pada suatu hari Rama dan Sinta bertemu, seperti itu. Kemudian ada complication. Nah, ini biasanya udah ada mulai konflik